Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Selamat datang di podcast Rindu Ramadan Indah Penuh Ilmu. bersama saya Salma Nurul Firdaus. Dan saya Naila Farasifa. Di sini kita akan belajar bersama tentang tema yang sangat unik dan menarik, yaitu tentang Nuzulul Quran. Dalam bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini hanya ada satu bulan dalam satu tahun sekali nih Kak. Iya, bener banget. Nah, bicara mengenai hal-hal spesial pada kesempatan yang penuh berkah ini ya Kak, kita akan membahas mengenai salah satu hari paling spesial di bulan Ramadan ini, yaitu tentunya adalah Nuzulul Quran. Wah, betul sekali. Proses Nuzulul Quran ini merupakan peristiwa agung ya Kak, di mana turunnya Al-Quran yaitu sebagai wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Wah, Masya Allah sekali ya Kak. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tentunya keren banget nih. Beliau adalah Dr. Haji Nur Said SAG MA.MAG. Wah, panjang banget ya Kak. Beliau adalah seorang penggerak literasi serta dosen Fakultas Usuluddin IAIN Kudus. Wah, keren banget ya Kak. Keren sekali ya, dengan kolaborasi kita yaitu bersama Living Boot Podcast dan UKM Digitama IAIN Kudus. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Nur Said. Halo Bapak. Halo, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana puasanya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Lancar. lahir Lancar batin, ya, Pak? lancar kuat, semoga utuh. Amin. Oh ya Pak, gak ada yang bolong berarti. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung saja akan bahas tema kita yang menarik, yaitu adalah Nuzulul Quran nih Pak. Nah, Bapak Said, Nuzulul Quran kan merupakan momen penting nih bagi Ya, umat Islam sangat ya Pak penting. ya, yang terjadi pada bulan Ramadan ya, bulan suci ini. Nah, kira-kira Bapak dulu itu sejarah dari Nuzulul Quran itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Bapak Said? Ya, bicara Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran ini termasuk hari yang sangat-sangat istimewa, apalagi bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan menjadi istimewa salah satunya adalah karena di situ ada momentum Nuzulul Quran. Ya. Nah, momentum Nuzulul Quran ini adalah, saya kira sudah kita pahami, Al-Quran adalah bagian dari kitab suci, ya, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi yang spesial, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak lepas dari momentum bulan suci Ramadan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, saya kira secara eksplisit disinggung dalam salah satu ayat di Al-Quran itu. Yang kedua juga momentum Lailatul Qadar, juga bulan suci Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ini juga bagian dari hari yang istimewa karena lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ini menjadi sesuatu yang istimewa. Maka ibadah Ramadan itu sangat dinanti-nanti karena di sana Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi Allah itu Maha Gaib. Nah, untuk mempelajari ajaran-ajaran dari Allah, kita harus memahami firman-Nya atau wahyunya. Ya. Nah, wahyu itu, Al-Quran adalah wahyu sebagai sumber utama dan pertama dari Islam. Nah, di momentum Nuzulul Quran itulah kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan momentum pas Nuzulul Quran. Jadi para ulama khilafiyah, tapi sepakat bahwa Ramadan adalah momentum turunnya Al-Quran. Itu adalah menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita semua. Kita harus merayakannya, kita harus menghayatinya, dan sekaligus kita harus mengamalkannya dengan berbagai cara semampu kita. Nah, kan gitu. Nah, maka kita harus menghayatinya. Artinya jadikan Al-Quran sebagai pedoman, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pengen bertakwa,
Ya salah satunya harus menggunakan pedoman. Ibaratnya kalau kita ini punya HP baru ya, punya HP baru gitu, entah apalah mereknya itu, tapi tidak tahu panduannya kan bingung. Meskipun baru istimewa ya toh, tapi nggak ada panduannya. Nah Al-Quran ini panduan hidup hudal lil muttaqin, supaya manusia ini tetap pada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Maka Al-Quran adalah salah satu panduannya, guide-nya. Ibaratnya kalian mau wisata spiritual, kalau nggak ada guide-nya kan bingung, betul nggak? Betul, Nah, makanya Al-Quran jawabannya. Oke, berarti nuzul Quran itu sangatlah istimewa ya kan Pak Betul, ya? sangat-sangat istimewa. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Said sendiri mengenai sejarah dari nuzulul Quran itu. Nah, keistimewaan nuzul Quran itu sendiri itu apa sih Pak selain yang tadi, dan bagaimana sih cara kita merayakan atau mensyukurinya? Tadi kan sudah dijelaskan itu kan caranya untuk mensyukurinya itu biasanya ada mayoran atau di musola kampung gitu. Bagaimana sih cara yang baik gitu loh Pak? Ya, saya kira yang paling utama adalah kita harus memahami Al-Quran minimal dalam 4 dimensi ya. Jadi kita memposisikan Al-Quran supaya tahu bagaimana kita merayakannya, mensyukurinya ya. Yang penting kita mensyukurinya itu setidaknya kita perlu memandang atau melihat Al-Quran dalam 4 dimensi. Pertama adalah melihat Al-Quran sebagai dimensi pertama, sebagai bacaan. Nah, banyak ya para santri mengaji dan mengkaji bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran. Kemudian muncul aliran qiraah sab'ah. Itu bacaannya kan macam-macam ya. Sampai para santri mahir di Kudus, saya kira pusatnya ya, ada pesantren Jambu'ul Quran, Romo Kiai Haji Arwani, ya, pendiri Jambu'ul Quran. Saya kira sudah mempelopori bagaimana pesantren Al-Quran itu berkembang di Kudus. Bacaannya macam-macam, tapi tetap ada sanadnya yang jelas. Yang pertama bacaannya, dengan membacanya ya, kemudian dengan mendarasnya. Tadarus Al-Quran salah satu ketika Ramadan sekarang menjadi tradisi khas di Nusantara, terutama di Jawa ini. Itu salah satu membacanya. Kalau perlu moco Quran sak maknane, tidak hanya bacanya tapi sak maknane. Nah, jadi harus tahu maknanya, meaningfulness. Jadi yang kedua bisa memposisikan Al-Quran sebagai tulisan. Nah, bagaimana kita menuliskan Al-Quran, muncul seni kaligrafi. Kemudian muncul ada pesantren kaligrafi di Kudus juga banyak. Ini pesantren kaligrafi sudah mulai muncul. Pakar tokoh-tokoh kaligrafi di Kudus banyak. IAIN Kudus ini yang ahli kaligrafi, seni kaligrafi juga banyak. Betul nggak? Masya Allah. Teman-teman kita itu bisa menulis Al-Quran dengan begitu indah dan estetik. Nah, itu berarti menonjolkan Al-Quran. Kita mensyukuri Al-Quran dengan menuliskannya kembali. Sekarang ada Al-Quran 30 juz. Mumpung kita mau bulan Ramadan, bagaimana kita misalnya punya niat, himmah untuk bagaimana menulis Al-Quran 1 juz atau mungkin syukur-syukur 30 juz selama bulan Ramadan. Nah, kalau membaca kan biasa ya, Al-Quran one day one juz. Tapi kan membaca ya dong. Tapi one day one juz menulis Al-Quran kayaknya masih jarang. Nah, perlu. Salah satu mensyukurinya adalah menuliskan ya, seni baca Al-Quran atau seni menulis Al-Quran yang indah itu. Misalnya kalaupun tidak one day one juz, menuliskan one day one page, 1 halaman. Nah kan bisa seperti itu. Itu salah satu mensyukurinya. Pokoknya interaksi kita kepada Al-Quran kita tingkatkan. Nah itu yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah Al-Quran sebagai makna. Bagaimana tadi saya sedikit sudah singgung, memaknainya, mempelajari maknanya, ngaji tafsir. Ya, kalau kita pengen mensyukuri Al-Quran, ya kita mengkajinya, ngaji tafsir supaya dari hasil pemahaman itu kita jadikan bekal sebagai guide hudal lil muttaqin tadi. Jadi kita membacanya, menuliskannya, menghayatinya dan mengamalkannya. Nah, kalau sudah paham maknanya, tinggal mengamalkannya. Nah, yang keempat ya, dimensi keempat, Al-Quran sebagai fakta. Nah, Al-Quran sebagai fakta ini kita bisa memposisikan Al-Quran sebagai inspirasi sains. Ya, fakta-fakta ilmiah itu sudah banyak dalam Al-Quran. Nah, sehingga ini tantangan bagi prodi-prodi
sains misalnya tadris IPA, ada tadris apa lagi matematika, tadris biologi. Bagaimana itu membaca Al-Quran sebagai fakta kemudian dilakukan pendekatan dengan pendekatan sains. Nah, 3-4 dimensi itu Al-Quran sebagai tulisan, Al-Quran sebagai bacaan, Al-Quran sebagai makna, dan Al-Quran sebagai fakta. Kita bisa mensyukurinya dalam 4 dimensi itu sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Setiap santri, setiap mahasiswa, setiap muslim punya kecenderungan passionnya masing-masing. Manfaatkan potensi yang dimiliki kita itu anugerah dari Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ahli multimedia, kembangkan, promosikan Al-Quran dengan multimedia skillnya. Yang punya kecerdasan linguistik, ekspresikan Al-Quran dengan tulisan, artikel, dan seterusnya. Banyak. Jadi semuanya bisa melakukan ekspresi syukur itu dengan reproduksi kreatif sehingga Al-Quran itu menjadi populer, membumi. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, ternyata ada 4 dimensi gitu ya, kayak yang harus kita ketahui ya Bapak ya. Nah, kira-kira nih Pak, memaknai nuzulul Quran ini dalam kehidupan konteks kita, kehidupan sehari-hari itu, apalagi kita ya sebagai mahasiswa tadi sudah disebutkan Gen Z juga ini kan. Iya betul, melalui penelitian mungkin ya, mengamalkannya. Nah, ilmu yang bisa kita petik dan kita amalkan nih sebagai mahasiswa, khususnya kan kita sebagai mahasiswa IAIN Kudus Kak, di perguruan tinggi Islam negeri gitu Pak, bagaimana Pak? Iya, untuk memaknai atau paling mengekspresikan wujud syukur kita terhadap turunnya Al-Quran itu, kita sebagai generasi muda terutama ya, ini kan ada 2 host kita nih ya, Mbak Salma dan Mbak Naila. Mbak Salma dan Mbak Naila ini saya kira menjadi agen of social change ya bersama teman-temannya, agen perubahan. Jadi bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi ya. Jadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk menjawab berbagai persoalan generasi muda. Jadi Al-Quran itu solutif ya. Jangan dikira Al-Quran itu hanya sekedar teks yang tanpa makna. Al-Quran itu solutif. Maka untuk supaya Al-Quran itu solutif harus ada gerakan MBMM. Apa itu MBMM? Apa tuh Pak? Ya, MBMM ini pertama adalah membacanya. Membaca. Setelah membacanya, ya, membaca itu tidak tahu maknanya aja pahala. Apa benar tahu maknanya? Ya, jadi dengan baca Al-Quran hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul. Dengan berzikir, membaca Al-Quran itu dzikir karena itu membaca firman-Nya Allah, membaca wahyunya Allah. Jadi membacanya, ini anak-anak muda genji yang kadang kan punya masalah gegana, galau, gelisah, dan merana. Nah, kan itu, sering itu. Maka tombok hati ini salah satunya itu baca Al-Quran. Tombok hati iku limo saw warnane. Nomor 1 maca Quran sama. Makanya membaca. Kemudian B-nya MB berbicara. Setelah membaca, kemudian menyampaikan hasil bacaannya itu kepada orang lain, berbicara. Jadi ungkapkan pengalaman berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan menyampaikan ke halayak lain. Itu namanya bagian dari tablik, ya, mubalik. Ini kan mubalighah. Ini para pesantri, kita semua ini mubalik, mubalighah. Ya, jadi setelah membacanya berbicara menyampaikan kepada orang lain seperti kesempatan ini ya, di Citama bersama Living Book Podcast punya perpustakaan IAIN Kudus ini juga bagian dari berbicara tentang Al-Quran, membincangkannya. Jangan membincang sesuatu yang tidak bermakna. Ini TikTok kita ini banyak bincangan-bincangan yang ngeri-ngeri itu, ngeri-ngeri dan ngeres-ngeres ya. Nah ini kan beda. Membincang Al-Quran insya Allah mulia dan dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin. Jadi membacanya kemudian berbicara, lalu kemudian M yang ketiga adalah menghayatinya setelah dijadikan bahan kajian ya, ada yang membaca, ada yang menyampaikan, lalu menghayatinya, menginternalisasikannya ya.
Jadi kalau hanya Al-Quran disimpan ya nggak bermakna. Artinya disimpan yo MPMM tadi ya, membacanya, berbicara, membincangkan, kemudian menghayatinya, dihayati. Karena kalau membaca tidak dihayati itu meaningless. Supaya Al-Quran ini bisa meaningful, maka ketika kita membaca itu harus sak maknanya. Mindfulness, menggunakan nalar sehat, hati yang jernih, itu mindfulness. Kalau kita membaca Al-Quran dengan mindfulness, maka menginternalisasikan makna yang kita hayati itu menjadi meaningfulness, menjadi bermakna. Ya. Lalu yang terakhir adalah M yang terakhir, nanti kan MPMM ya toh. M yang lain adalah mengamalkannya, menerapkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena nilai ajarannya bagus, hanya dibaca, hanya dihayati, tidak diamalkan, kan tidak membawa perubahan. Ya, jadi sesuatu ajaran akan membawa perubahan kalau diamalkan. Maka mengamalkannya, ya, maka ada banyak ayat yang menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amanu wa amilus solihati. Iman kepada kitab Al-Quran saja tidak cukup, tapi harus wa amilus solihat, mengamalkannya. Nah, maka Gen Z ini harus menjadi pionir, ya, vokal point untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada audien. 3M rumusnya. Apa itu 3M? Mulai dari yang kecil, ya, walau ayatan, ya, walau ayatan. Jadi walau satu ayat, balighu anni walau ayatan, sampaikan. Nah, ini kan kita menyampaikan banyak ayat tadi. Nah, insya Allah ini mulia. Jadi M pertama mulai dari yang kecil. Yang kedua mulai dari diri sendiri. Gak usah nunggu yang lain. Wes mulai dari diri sendiri. Kalau mulai dari sendiri kan orang repot. Oh, diri sendiri kan wes pokoknya memulai kan gitu. Nah, ibda binafsik. Nah, mulailah dari dirinya. Mulailah dari dirimu. Yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Nah, 3 perubahan itu hanya 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Mumpung bulan suci Ramadan, dan mungkin kita bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Wah, berarti banyak sekali manfaat dari Al-Quran ini ya, Pak. Sangat banyak. Nah, tadi kan saya dengar kata membumikan ya, Pak. Ya. Kita juga sering mendengar kata dari membumikan Al-Quran. Nah, menurut Pak Said sendiri, apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan bagaimana sih cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, membumikan itu kan bumi, dari kata bumi ya. Jadi Al-Quran itu kan dunia langit kan awalnya. Dunia langit artinya itu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi langit itu kan hanya simbolik ya, yang muncul dari atas supaya ini menjadi membumi. Nah, kemudian bisa dirasakan oleh umat manusia, maka harus di down-earth-kan, harus dibumikan, maksudnya supaya bisa terpraktekkan dalam kehidupan nyata. Karena dari Loh Mahfud kemudian diturunkan ke Baitul Izzah saat Lailatul Qadar, ya, langit bumi, langit bumi ini, kemudian sampai ke bumi diturunkan kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, ya toh, sesuai dengan konteksnya. Nah, ketika sudah utuh 30 juz, tugas kita ini kan bagaimana menghidupkan supaya Al-Quran yang teks itu, yang 4 dimensi itu, kemudian kita baca, kita sampaikan, kemudian kita hayati, dan setelah itu kita tulis. Nah, maka pesan Al-Quran surat yang pertama turun itu pesannya sangat dalam tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada 2 kata kunci, Iqra dan 'allamal insana ma lam.
Jadi Iqra itu membaca, kita membaca. Kalau para wali menambahkan mojo Quran sama harus sama nane. Maka kalau belum tahu tafsirnya minimal punya terjemahannya. Baca buku atau Al-Quran terjemahannya minimal. Sekarang banyak ya. Syukur-syukur tafsirnya. Ya, kalau selama ini mungkin hanya tahap membaca, coba kita bergeser ke mojo Quran sak maknanya. Nah, setelah itu dari apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita pahami, maknanya seperti apa, lalu kita tulis. Kita reproduksi, menulis artikel singkat, menulis status. Dari ayat ini saya mendapatkan inspirasi, update status tapi inspirasinya dari Al-Quran. Itu keren itu ya, Gen Z. Jadi kalau semua Gen Z ya toh, statusnya itu muatannya juga Al-Quran, itu kan membumikan Al-Quran di medsos namanya. Betul ya? Nah, jadi sekarang yang update status yang biasanya sering itu apa itu ya? Gegana tadi. Gegana ya, curhat. Nah, coba bergeser dari gegana itu gelisah galuh merana, lalu digeser ke ya karena kadang-kadang kita mengupdate status tapi inspirasinya dari Al-Quran, ayat-ayat tertentu. Hari ini saya tadarus Al-Quran surat ini, ayat ini, saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ketenangan apa, itu namanya menulis. Jadi menulis apa yang kita lakukan ya, lalu lakukan apa yang Anda tulis. Nah, filosofi ini menarik itu. Jadi kalian membaca Al-Quran, tadarus misalnya di masjid, kampus atau di mana. Setelah kamu melakukan tadarus, apa perasaan yang Anda alami, tulis, jadikan status. Itu bagian dari tahadus bin nikmah, bukan pamer ya, tergantung niatnya. Kamu niatnya pamer atau niat tahadus bin nikmah atau niat dakwah. Ya, kalau Genji tidak mau menyampaikan pengalaman spiritual berinteraksi dengan Al-Quran, lalu siapa kalau bukan kita? Kan kita yang harus menyampaikan itu kepada publik. Daripada diisi hanya gegana tadi, hanya curhat galuh gelisah merana, kan itu malah dunia akan menjadi merana ya itu. Nah, itu salah satu caranya adalah menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis selama berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira itu salah satu kuncinya. Masya Allah, berarti kita harus sering-sering update status tentang Al-Quran ya Pak. Genji kan punya medsos semua ini ya. Tapi Pak, di era digital ini kan banyak sekali tuh informasi yang beredar, baik yang positif maupun negatif ya Pak. Nah, apalagi Al-Quran tadi sudah diterangkan bagaimana cara kita menguploadnya gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak Al-Quran ini bisa menjadi filter atau pedoman bagi kita dalam menyaring informasi dan mengambil keputusan di media sosial begitu Pak? Ya, Al-Quran menjadi filter saya kira sangat tepat ya, sangat tepat karena sekarang ini dunia medsos itu menggurita, berkembang begitu pesat. Bahkan Indonesia termasuk adalah pengguna internet terbesar di dunia ya, walaupun nggak paling ya, tapi paling nggak dalam 3 besar itu Indonesia. Jadi ini artinya apa? Dunia itu bagikan dilipat. Nah, ini kota ajaib ini ya. HP kita ini kota ajaib. Kamu nyari apapun ada di sini. Yang ma'ruf maupun yang mungkar ada di sini semua. Ya. Maka kita harus punya filter. Kalau nggak punya filter bahaya. Bahkan salah satu kamus dunia, Oxford Dictionary, itu mengumumkan satu terminologi baru. Salah satu terminologi baru dalam kamus Oxford namanya adalah brain rot. Brain rot. Brain rot adalah satu fenomena untuk menyebut seseorang yang otaknya kotor, otaknya busuk karena faktor terlalu banyak menggunakan atau menyaksikan konten-konten pendek yang tidak bermutu, remeh-temeh, bahkan konten-konten yang merusak akal. Kan sekarang lagi hobi scroll nggak jelas itu. Nah, itu kalau kita nggak pilih-pilih, itu bisa berdampak pada brain rot, otak yang rusak, otak yang kotor, otak yang busuk. Itu istilah baru tahun 2024 muncul, yang kemarin diumumkan pada bulan Januari di kamus Oxford Dictionary. Artinya apa? Ini ada benar-benar serius dampak dari teknologi informasi itu. Nah,
nuzulul Quran, bulan Ramadan ini momentum untuk menjadikan Al-Quran sebagai filter. Caranya gimana? Caranya saya menawarkan filternya filter Gus Jigan. Karena apa? Core value Gus Jigan sebenarnya juga Al-Quran. Bagus laku. Kalian kalau melihat konten-konten kreator kok tidak ada unsur bagus ke budi pekerti, bagus ke laku, ya off, tinggalkan. Ya, itu pertama, bagus ke laku. Al-Quran kan mengajarkan tentang bagus ke laku juga. Li utamima maka rimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus niku untuk menyempurnakan akhlak. Bagus ke laku. Kalau konten kok tidak bagus ke laku, no, katakan tidak. Ya, itu filter pertama. Yang kedua, filter kedua adalah G. Kalau kalian menemukan konten kok berorientasi ngaji, entah itu ngaji Gus Baha, ngaji di kampus ini, kita juga ada pengajian khusus pesantren Gus Tu Kampus kemarin yang pertama ya. Nah, itu juga ada di YouTube. Ya, kalau ada unsur ngajinya, tonton. Kalau yang di konten itu ada Gus Baha, ada Kiai Quraisy Shihab, pokoknya berorientasi ngaji, tonton. Tapi kalau tidak, malah justru merusak pikiran, kotor, pornografi, nah katakan no. Nah, itu filter yang kedua. Filter yang ketiga, dagang itu kan bagian dari spirit supaya kita itu menjadi muslim yang kaya. Ya, mukmin yang kaya lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka untuk menjadi kaya, ya salah satunya harus dagang, entrepreneur. Maka Gus Jigan. Kalau kalian misalnya punya Facebook ya, untuk marketplace, tidak apa-apa. Kalian punya toko marketplace, entah itu di Facebook atau marketplace yang terkenal apa? Ada Shopee, ada Bukalapak, monggo. Karena itu ada add value untuk dagang, entah itu dagang apa, jilbab ataupun apalah, mungkin kitab, buku, macam-macam, monggo. Nah, kalau ada unsur dagang, orientasi marketing, lakukan. Tapi kalau tidak tiga itu, Gus sudah ada, Ji sudah ada, Geng sudah ada, nah, katakan tidak. Itu semuanya Al-Quran. Karena dagang itu juga spirit Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada pesan dakwah niku, jihad niku ada dua. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadlah dengan hartamu. Pertama dengan harta loh. Nah, kalau kalian nggak punya harta, untuk punya harta kan harus punya usaha yang mapan, mandiri. Nah, mandiri. Nah, maka punya marketplace salah satu ikhtiarnya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan jiwamu. Setelah harta, jiwa. Harta nomor satu, dahulukan itu. Kalau kita nggak kaya gimana bisa jihad? Nah, maka itu bekal. Jadi kalau kita punya usaha, punya unit usaha, jangan menjadi tujuan. Tapi tujuannya adalah kita mendapatkan profit untuk li'ila'i kalimatillah, untuk pendidikan, untuk beli kitab, untuk ngaji, biaya kuliah, biaya ngaji dan seterusnya, biaya mondok. Itu namanya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi setelah jihad harta baru lihat dengan jiwa. Nah, gitu. Jadi itu salah satu cara membumikan Al-Quran sebagai filter ya. Nah, simple tapi mengamalkannya butuh perjuangan. Nah, kan gitu. Masya Allah sekali ya Kak ya. Udah berapa banyak nih ilmu yang kita dapat hari ini, udah segunung ya Kak. Baru satu podcast aja. Amin. Semoga manfaat. Amin. Wah, sebagai penutup inti ini kan sudah selesai ya Pak. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Apa pesan atau nasihat yang ingin Bapak Said sampaikan kepada para pendengar atau penonton nih? Yang nonton kita pasti banyak banget nih dalam memaknai nuzul Quran di era modern kali ini. Ya, saya kira ada dua kata kunci penting ya. Yang pertama, Iqra. Itu kan bacalah, jadikan membaca sebagai budaya. Yang kedua, allama bil qalam, menulis. Bil qalam berarti kan pena, itu menulis. Maka semangat nuzulul Quran sebenarnya kata kuncinya adalah kita jadikan membaca dan menulis sebagai nafas kehidupan.
Masya Allah. Ya, membaca saja tidak cukup, karena membaca itu berarti kalau nafas kan menyerap gitu, menyerap ilmu, tapi nggak pernah digunakan untuk menulis, nanti bisa masuk angin itu, nggak dikeluarkan. Mengeluarkannya itu menulis. Nah ini Genji kan biasanya nek kon baca sregep, tapi untuk menulis berat. Bahkan kadang yang membaca aja malas ya. Nah, monggo dengan momentum Al-Quran ini, dua gerakan itu membaca dan menulis itu menjadi kepribadian kita Genji. Paling tidak menulis apa yang kita lakukan, melakukan apa yang kita tulis. Maka dengan seperti itu insya Allah Genji akan menjadi unggul. Amin. Insya Allah. Ingat teman-teman, membaca dan menulis. Oke, baik, terima kasih Bapak atas pencerahan dan inspirasinya, atas pesan dan nasihatnya nih. Sebelum kita akhiri nih ya Pak ya, mungkin Pak Said ingin menyampaikan sesuatu untuk mengajak para pendengar dan penonton ini untuk melakukan amalan-amalan tertentu di bulan Ramadan, Pak. Silakan. Ya, amalan-amalan tertentu saya kira yang paling momentum bulan Ramadan ini adalah minimal one day one juice. Masya Allah. Bismillah. Itu kan membaca ya, one day one juice. Mungkin ditambah lagi, tambah menulis. One page ya Pak. One day one page atau one day one juice, wah itu luar biasa itu. Jadi satu Ramadan kok bisa membaca 30 juz, menulis Al-Quran 30 juz. Semoga kita bisa. Saya pun berusaha untuk bisa seperti itu ya. Terutama menulis itu memang masih jarang ya. Kalau membaca sudah sering, mengkaji juga udah sering, tapi menulis Al-Quran itu menjadi manuskrip. Dalam ilmu filologi, tulisan tangan di kertas ataupun di kain, di media-media yang lain, kalau sudah berusia 50 tahun, itu tulisan kita menjadi naskah kuno, manuskrip namanya. Dan itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, maka surat-surat cinta, surat-surat atau catatan-catatan ilmu atau catatan ngaji atau dan itu dengan tulisan tangan sudah berusia 50 tahun, mungkin nanti di rumah tolong dicek ya, mungkin di lemari-lemari kakek-kakek kita, bapak-bapak kita punya naskah yang disimpan di lemari tidak pernah dibuka. Mumpung Ramadan kita buka. Itu naskah kuno, kalau dalam bahasa filologi disebut dengan manuskrip. Nanti tolong sekaligus ini pesan untuk semua keluarga-keluarga Genji di rumahnya masing-masing, tolong kalau ada tulisan-tulisan tangan yang di situ punya nilai pendidikan, sejarah, budaya, tasawuf, agama, macam-macam, dan itu sudah berusia 50 tahun, tolong disimpan. Kalau repot menyimpan, Perpustakaan IAIN Kudus melalui Living Book bersama Digitama, insya Allah siap membantu digitalisasi untuk menyelamatkan ya. Digitama kan nanti tidak hanya podcast kayak gini, menyelamatkan naskah-naskah kuno dengan digitalisasi. Jadi naskahnya itu boleh disimpan, digitalnya bisa dibuka di menggunakan HP. Nah, itu salah satu pergerakan Digitama, kolaborasi dengan Living Book Podcast Perpustakaan IAIN Kudus. Itu salah satu misinya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Said atas ilmunya yang banyak hari ini Ya, Masya Allah sekali, keren Sama-sama, sekali. Semoga Amin amin ya insya Allah. Semoga Ramadan kita kali ini bisa lebih bermakna gitu ya dengan ilmu kita pada hari ini. Dan sekarang sampailah kita pada penghujung acara ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sampai jumpa di podcast dan episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Saya akhiri, mungkin dari kita banyak ada yang salah kita. Ya, kita mohon maaf. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Salma Nurul Fideus. Dan saya Nahila Farasifah. Bersama Bapak Nur Said, kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast Rindu selanjutnya. Ramadan indah, penuh ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat menunaikan ibadah puasa.